Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ja'alahu minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur yang tak berkesudahan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan semua manusia, Tuhan tempat menaruh segala pengharapan, Tuhan yang tiada berbapa dan tiada pula diperanakan, Tuhan yang tiada setara dengannya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai sang revolusioner sejati yang membawa manusia sampai kepada puncak peradaban. Baik kawan-kawan sekalian, kesyukuran kedua kalinya kita dipertemukan di tempat ini dalam proses basic training Himpunan Mahasiswa Islam Komisi Syariat Adab. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada materi kemerdekaan manusia dan keharusan universal ya. Tadi materi sebelumnya adalah esensi ajaran Islam. Betul? Ya. Baik kawan-kawan sekalian, sebelum saya memberikan suatu pengantar untuk masuk pada materi kemerdekaan manusia dan keharusan universal, terlebih dahulu saya ingin membacakan biodata pemateri ya. Ya. Baik, saya bacakan. Nama lengkap Muhammad Hamzah. Tempat tanggal lahir Bone 27 September 1989. Alamat Buntu Duri 2 nomor 11 Makassar. Pengalaman sekolah alumni SD 172 Atapangi Sengkang Kabupaten Wajo tahun 1997. Jadi orang Wajo ya. Sekolahnya di Wajo. Ada orang Wajo di sini? Boleh di Topeng ada ya? Berapa orang dari Bone? Katangan ada orang Bone. Ya. Kalau Topeng yang lainnya dari mana semua? Atas. Yang dari India yang kata coba. Ya. Yang lain dari mana? NTK. Ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya alumni MTS Asadia Atapangi Kabupaten Wajo tahun 2003. Alumni MA Asadia Atapangi Kabupaten Wajo tahun 2006. Itu ya pengalaman sekolah. Kemudian pengalaman organisasi eksternal HMI, mantan Ketua Umum Angkatan Jurusan PAI tahun 2009, UIN Alauddin Makassar, Wasekum Bidang Pembinaan Kerohanian BEM Fakultas Tarbiyah tahun 2010, Asisten Dosen Fikih UIN Alauddin Makassar tahun 2011 sampai 2012,
Wakil Ketua 4B Fakultas Tarbiyah tahun 2012, Ketua Lembaga Kajian Lingkar Insan Cita atau disingkat dengan LICITA tahun 2011 sampai 2014. Mantan Ketua Umum JLI atau Jendela Ilmu Sulawesi Selatan tahun 2012 sampai 2014. Pengalaman internal HMI. LK1 HMI Komisariat Tarbiyah UIN Alauddin Makassar cabang Gua Raya tahun 2009. Lulusan Intermediate Training LK2 tingkat nasional Gua Raya tahun 2010. Lulusan Intermediate Training LK2 tingkat nasional Jakarta Timur tahun 2011. Wasekum bidang P3A HMI Tarbiyah Penelitian, Pembinaan dan Pengembangan Anggota tahun 2010. Lulusan TOT HMI tahun 2010. Lulusan Sekolah NDP HMI Palembang Sumatera Selatan tahun 2011. Pengurus cabang HMI Gua Raya Wasekum PAO tahun 2012 sampai 2013. Pengurus cabang HMI Gua Raya Wasekum PA tahun 2014 sampai 2015. Lulusan SC atau Senior Course Yogyakarta tahun 2014. Dan pemateri NDP HMI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014. Kemudian alumni LK3 HMI Nasional Batko Sulselbar tahun 2014. Ya itu ya pengalaman internal HMI beliau. Kemudian moto, jadilah pencari sejati. Karena pencari sejati tidak bangga pada apa yang didapat, tetapi bangga pada pencariannya. Ya, itu ya biodata dari pemateri sempat saya bacakan pada kawan-kawan sekalian. Baik. Sebelumnya ada yang ingin bercerita tentang materi ini? Atau sudah ada yang paham? Kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Tadi materi sebelumnya telah saya jelaskan. Tentu pada materi selanjutnya itu berbeda dari esensi yang lengkap sampai selanjutnya dan seterusnya. Itu kawan-kawan harus menggunakan kerangka berpikir kawan-kawan. Dan sebelum juga saya menerima materi kerangka berpikir ini kan gunakan kerangka berpikir kawan-kawan untuk supaya lebih mudah memahami kemerdekaan Indonesia dan nasional. Dan perlu saya sampaikan bahwa ya materi kemerdekaan manusia dan keharusan universal itu merupakan materi NDP di HMI. Tahu NDP? Itu singkatan. Apa itu NDP? Ada yang tahu? Ya, belum pernah ada yang sebelumnya. NDP HMI. Ya, tadi ada mengatakan nilai dasar perjuangan. Itu singkatannya dari NDP, nilai dasar perjuangan. Ada yang tahu NDP? Ya. Jadi NDP itu kalau singkatannya nilai dasar perjuangan, NDP itu kalau di HMI itu merupakan suatu organisasi bagaimana cara memahami sejarah perjuangan HMI itu jalan yang terdapat di NDP. Dan materi kemerdekaan manusia dan keharusan universal itu adalah termasuk materi NDP bab 3 HMI. Karena di NDP HMI itu terdapat 7 bab. Pertama, dasar-dasar kepercayaan. Kemudian kedua, pengertian dasar tentang manusia. Kemudian yang ketiga adalah ini kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Jadi bab 3. Nanti di materi ini kemerdekaan manusia dan keharusan universal, kawan-kawan akan memahami bagaimana sebetulnya pelaburan antara garis ketuhanan dan garis kemanusiaan. Ya. Sebelumnya itu saya bertanya, ya, kira-kira ada yang bisa memberikan
Dan di belakang, apa itu kemerdekaan? Perjuangan. Selain daripada kebebasan, ada pendapat lain. Apa itu kemerdekaan? Coba. Ya, dari perempuan ada yang menyampaikan argumennya. Apa itu kemerdekaan? Ya, silakan yang siapa namanya? Siapa? Boni. Tadi siapa? Yang tadi. Siapa namanya? Oke. Ya, Boni silakan. Apa? Terlepasnya sesuatu, terlepasnya yang terlepas dari sesuatu yang melekat. Itu. Apa bedanya dengan apa? Bebas. Terlepas. Kalau bebas, terlepas tidak atau tidak terlepas? Gimana itu? Ada yang lain? Banyak. Banyak. Sama. Boleh. Kedewasaan itu memilih. Betul. Kedewasaan itu memilih. Ya. Cadar. Ya. Eka. Eka. Adapun menurut pendapat saya, tentang kemerdekaan itu kemerdekaan adalah kemenangan yang diraih melalui dari Kemenangan. kemenangan yang diraih dari suatu perjuangan. Ya, baik. Tidak ada lagi ya. Seperti itu. Tidak ada. Ya. Yang mengatakan kebebasan, kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kebebasan berasal dari kata bebas ya? Bebas. Bebas artinya tidak terikat. Begitu ya? Bebas artinya tidak terikat. Jadi ini sudah apa mewakili itu. Terlepasnya sesuatu yang tidak melekat. Intinya kalau sesuatu terlepas dari sesuatu yang melekat artinya tidak terikat. Jadi sama halnya kita mengatakan kebebasan, bebas, bebas. Nah, kira-kira menurut pendapat kawan-kawan, apakah manusia itu memiliki kebebasan atau bebas? Bebas. Bebas artinya kan tidak terikat. Artinya mau melakukan apa saja, ya. Tidak ada konsekuensi yang didapat seperti itu. Tidak ada yang namanya tanggung jawab. Bebas.
sejauh mana Tuhan mengintervensi manusia dan sejauh mana manusia dapat melakukan sesuatu yang tidak terhadap orang lain. Apa lawan daripada kebebasan? Apa? Terperangkap. Menurut kalian, apakah manusia memiliki kebebasan? Kalau tidak memiliki kebebasan, manusia terperangkap, terikat. Apa yang mengikat? Misalnya aturan. Siapa yang mengatakan manusia bebas hidup? Bagaimana itu? Sudah ngantuk semua? Siapa yang ngantuk? Ada mengantuk? Oh. Yang lain sudah lapar? Sudah lapar? Sudah lapar? Yang perempuan? Sudah lapar? Ayo angkat tangan coba yang lapar. Yang sudah lapar. Angkat tangan. Bagi yang sudah lapar bisa ada rasa-rasa. Sudah lapar, sudah lapar. Kalau sudah lapar, apa? Kenyang ya? Angkat tangan tadi sudah kenyang. Makan. Ya, bagaimana itu? Apakah manusia itu memiliki kebebasan? Hah? Bebas. 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 Bukan tidak terikat. Berarti manusia itu terikat. Ibaratnya, kalau kita mau ibaratkan manusia yang memiliki kebebasan, itu ibarat manusia yang hidup itu ibarat sebuah robot. Ibarat misalnya sebuah makhluk yang hidup di dunia hanya mengikuti keinginan Tuhan seperti itu. Apapun yang ditentukan oleh Tuhan, itulah yang terjadi padanya. Seperti itu. Karena kita di sini akan berbicara persoalan ikhtiar dan takdir manusia. Kira-kira bagaimana itu? Apa yang manusia bebas? Yang mengatakan tidak bebas, coba apa alasannya? Yang mengatakan tidak bebas, apa tidak alasannya? Ayo, siapa? Volume.
Kalian percaya namanya takdir?
Coba ya, angkat tangan dulu yang sepakat bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Kan ini buat apa kita ini kaji ini? Kalaupun toh manusia itu tidak memiliki kebebasan, nah seperti itu. Kalaupun kita mengatakan bahwa manusia itu bebas, apa alasan kawan-kawan? Hah? Coba. Atau begini, saya kasih dulu permainan seperti ini. Saya punya pertanyaan seperti ini. Ini saya ingin kawan-kawan ini menganalisa ini seperti sumur ya, sumur. Nah, baginya seperti sumur ya. Dalamnya sumur ini adalah 30 meter. Ya. Coba silakan kawan-kawan berkhayal bayangkan sebuah sumur yang dalamnya 30 meter. Nah, di dalam sumur itu, di dasar sumur itu ada keong, seekor keong. Keong. Entah keong aman atau apa dah. Jelasnya keong ya, keong. Atau ya keong, lobster keong. Nah, keong ini berusaha untuk naik ke sini, sumur, bukan ke langit. Sumur ya. Sedangkan tadi sumur ini dalamnya 30 meter. 30 meter. Nah, pada saat keong ini berusaha untuk sampai ke atas sumur, itu dalam satu hari itu dia menaiki 2 meter. Dia menaiki 2 meter. Ya, dalam satu hari hanya anggap tadi ini 2 meter. Itu dalam satu hari dia naiki. Hah? Apanya? Ada itu tidak menjadi persoalan. Ada kenapa berada ini? Hah? Karena tidak ada ininya, tidak ada ininya itu. Orang itu ini berusaha untuk naik. Dalam satu hari itu dia berhasil menaiki setinggi 2 meter. Mau sudah 2 meter. Dia naiki dalam satu hari. Betul. Tetapi dalam satu hari itu setelah sampai 2 meter dia naik, dia turun lagi 1 meter. Itu dalam satu hari. Jadi dia mampu menaiki setinggi 2 meter, tetapi turun lagi 1 meter karena mungkin bercampur atau turun lagi 1 meter. Paham sampai sini? Jadi pertanyaan saya, kira-kira berapa hari yang digunakan keong ini untuk sampai kepada ini? Jasa turun lagi, ya mengatakan 30 hari. Dalam satu hari itu naiknya dari 2 meter, tapi turun lagi 1 meter. Dalam satu hari, dia berapa hari digunakan keong ini? 15 hari. Coba jelaskan bisa berapa? Menurut logika saya, Pak, Ya. kan tadi kakak mengatakan itu ada sumur yang tingginya 30 meter. Ya. Lalu ada seekor keong dalam satu harinya itu naik itu dengan dari 20 meter. Jadi saya dia kembali ke satu itu. Kan dalam satu hari itu kan kita tahu tidak selamanya itu dia turun lagi dia naik itu satu hari. Dia bisa naik lagi turun dia berusaha pasti kali naik. Itu seperti itu dalam satu hari tidak boleh. Dia bisa mencapai ke dua meter. Ya. Jadi
saja melebihi 2 meter dalam. Tidak Kak. Kan sudah kan tadi bilang 2 meter toh, Ya. lalu dia kembali turun ke 1 meter. Dia dalam kembali tadi dia 1 sentimeter, dia katanya harus menjadi 2 sentimeter dalam 1 meter. Dia kan berusaha kan tadi salah. Ya. Berusaha di sini. Kan kalau seperti itu tidak menentu, kalau bilang berusaha lah, kan tidak menentu berapa hari. Saya pertanyakan kira-kira berapa hari. Kalau kita kembalikan kepada kemerdekaan, saya kira manusia ketika dia berusaha, apakah siapa sih Tuhan yang berjalan atau siapa Tuhan yang berjalan bagaimana? Sama halnya saya sedang sedih, apakah Tuhan yang berjalan bersama saya atau bagaimana? Saya sedih. Jadi bagaimana? Apakah kedatangan saya ke sini sebagai menentukan atau tidak? Atau kedatangan kawan-kawan ke sini, apakah Tuhan yang menentukan? Atau kawan-kawan sendiri? Apa lagi? Karena bagaimana kalau kehendak manusia dan kehendak Tuhan itu bagaimana? Tabrakan apa jadi? Ya, baik kawan-kawan sekalian, saya tidak bisa mengangkat terlalu jauh pada materi ini karena berhubung juga kekandak pemateri sudah hadir di
depan kawan-kawan dan di samping kanan saya. Maka untuk memanfaatkan waktu yang ada, dengan hormat saya persilakan kepada Ganda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini saudara-saudari tetap menjalankan kekayaan-kekayaan yang dimiliki, yaitu proses. Karena Paulo Freire, pakar pendidikan Brasil, mengatakan bahwa ketika kita mencela namanya pengangguran, di mana kita mendefinisikan bahwa pengangguran yaitu seseorang yang dalam aktivitas kesehariannya tidak menghasilkan materi apa-apa, maka masyarakat mengatakan bahwa itu pengangguran. Tapi Paulo Freire mengatakan, tetapi yang sesungguhnya pengangguran adalah mahasiswa. Karena mahasiswa tiap hari tidak bisa menghasilkan apa-apa dan tidak bisa menghasilkan materi. Makanya Paulo Freire mengatakan bahwa sesungguhnya yang sebenar-benarnya pengangguran adalah mahasiswa. Tetapi apa kata Paulo Freire yang membedakan mahasiswa dengan pengangguran? Yaitu proses. Proses inilah menjadi harta kekayaan yang dimiliki mahasiswa. Ketika proses itu dihalangi, ketika proses itu ditutup, atau ketika proses itu dipotong, maka kekayaan itu terpotong kepada mahasiswa. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak menggunakan proses itu, maka dia telah menghilangkan kekayaannya sendiri. Salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor peradaban yang merinci secara jelas perjuangan Islam rahmatan lil alamin, dan Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang mampu membentangkan sejadah-sejadah kebaikan dan menancapkan bendera-bendera kemenangan, dan beliau sebagai sang revolusioner sejati, sang filosof ulung dan sang guru dari segala guru yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai guru. Ayat suci yang telah terbentang, baik itu dalam teks suci maupun ayat suci dari Tuhan yang bersifat alam semesta, telah dimanfaatkan dan dikombinasikan oleh Muhammad sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Ya, itu kan dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemerdekaan yang dimiliki Muhammad telah membuatnya bersikap tegas terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekelilingnya, sehingga tidak larut terhadap kondisi apa yang terjadi di masa kecil Muhammad. Itu pengantar dari saya. Yang kedua kalinya, karena kesyukuran kedua kalinya pada kawan-kawan karena bertemu dengan pemateri yang cukup gagah seperti saya, gitu. Itu sekedar informasi. Coba hapus dulu. Jadi saya pikir tadi saya mendengar instruktur sudah membawa banyak hal tentang kemerdekaan manusia dan karunia universal, dan ini merupakan bab dari NDP HMI. Bagaimana tentang cara pandang HMI terhadap kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang manusia, yang berbicara tentang kebebasan manusia. Adakah kebebasan manusia atau tidak ada? Itu nanti akan kita perbincangkan. Dan instruktur yang mendampingi saya itu sudah lama sekali dan sudah bertahun-tahun, dan dia sangat memahami bagaimana alur materi ini. Diceritakan pada bab ini atau materi ini kita bicara tentang manusia. Ketika kawan-kawan di dialog kebenaran terlalu melayang berbicara tentang Tuhan, kemudian disambung esensi sejarah Islam mencoba berbicara tentang Tuhan, manusia dan alam semesta, maka di kemerdekaan manusia pun kita lebih banyak fokus berbicara kepada manusia. Manusia pada awalnya dari gagasan beberapa pakar, termasuk Robert T. Kiyosaki yang mengatakan bahwa manusia merupakan proses kelanjutan dari kehidupan selanjutnya. Tetapi sebelum itu, manusia yang dipercayai oleh sekian banyak agama atau sekian banyak kelompok maupun para pakar, bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah,
awal-awalnya diciptakan dan manusia pertama disebut sebagai Adam alaihissalam. Dan ini merupakan konsepsi yang paling umum. Bisa kita rujuk pada bukunya buku The Tao of Islam karangan Profesor Sesigung Rata. Dia telah menjelaskan manusia yang disebut Adam katanya diciptakan seperti tanah, ya, dibentuk dari sebungka tanah, kemudian berbentuk manusia, lama kelamaan melalui dengan proses yang sangat panjang maka menjadilah manusia, disebut sebagai Adam. Tetapi perkembangan modern membantu kita melacak asal usul manusia, yaitu munculnya sang guru saintifik yang bernama Charles Darwin. Tepatnya pada tahun 1856, Charles Darwin tampil di pentas dunia menjelaskan tentang bagaimana asal usul manusia. Maka dia menjelaskan dalam bukunya The Origin of Species bahwa manusia merupakan kelanjutan dari spesies sebelumnya, yaitu di awalnya dengan kera, kemudian berubah menjadi manusia. Dan ini merupakan perkembangan terakhir yang melampaui cara berpikir ulama-ulama terdahulu dan melampaui cara berpikir para teolog terdahulu, begitupun ilmuwan terdahulu. Dan ini merupakan informasi yang telah disampaikan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, bahwa betul manusia merupakan satu evolusi yang sangat panjang, sehingga manusia itu berangkat dari kera kemudian menjadi manusia. Nah, karena ada salah satu di antara kera-kera itu dan sudah siap menerima potensi dari Tuhan, maka diturunkanlah wahyu. Itulah yang disebut sebagai Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam pendekatan saintifik Charles Darwin. Ya, manusia itu berangkat dari asal usul yang sebelumnya atau disebut sebagai spesies sebelumnya. Spesies sebelumnya itu disebut sebagai purba. Jadi kalian itu sebelumnya adalah purba. Kemudian lama-kelamaan menjadi manusia yang pada saat itu sudah sempurna akalnya untuk menerima wahyu-wahyu dari Tuhan. Oleh karena ada salah satu di antara purba itu yang sudah siap menerima wahyu, maka dititipkanlah wahyu itu dari Tuhan melalui perantaraan malaikat. Maka itulah yang disebut sebagai Adam alaihissalam. Itulah menjadi Adam, manusia pertama. Charles Darwin telah menjelaskan bahwa sebelum asal-usul manusia atau manusia dititipkan amanah, maka spesies sebelumnya selalu bertarung dan menumpahkan darah. Untuk apa? Supaya menjaga eksistensi, ya, menjaga kelangsungan hidupnya. Maka yang muncul adalah pertarungan dan persaingan. Jadi kata kuncinya persaingan yang dimiliki sebelum manusia atau disebut sebagai Adam. Persaingan dan pertarungan. Maka prediksi inilah yang telah dikomplain oleh malaikat dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30, di mana bantahan malaikat yang mengatakan bahwa kenapa Tuhan kamu ingin menciptakan lagi manusia, bukankah nanti dia menjadi perusak dan dan menumpahkan darah. Itu referensi malaikat yang pertama kali dilontarkan kepada Tuhan sebagai komplain bahwa kenapa lagi diciptakan manusia sebagai khalifah, pemimpin di permukaan bumi, sementara nantinya pasti merusak dan pasti menumpahkan darah. Kenapa malaikat berkata seperti itu? Karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu refleksi dari manusia. Yang kedua, kemerdekaan. Anda memiliki kemerdekaan. Ya? Anda punya kemerdekaan. Apakah manusia memiliki kemerdekaan atau tidak? Ya? Apakah manusia memiliki kemerdekaan atau tidak? Apakah setiap aktivitas seseorang itu harus dikehendaki oleh Tuhan? Ya? Apakah setiap aktivitas kalian itu harus dikehendaki oleh Tuhan? Ya? Ataukah apakah kehadiran kawan-kawan di sini itu diketahui Tuhan atau tidak? Ya, diketahui Tuhan atau tidak?
Ya? Diketahui. Apakah yang menentukan kawan-kawan ke sini? Apakah karena Tuhan ataukah kalian sendiri? Ya, Tuhan. Apa alasannya bahwa Tuhan yang menentukan kalian ke sini? Ya? Apakah yang menentukan kawan-kawan ke sini Tuhan atau kalian sendiri? Ya? Apakah Tuhan yang tentukan kalian berada di sini ataukah kalian sendiri? Ya? Gimana? Kita sendiri. Kalian sendiri atau Tuhan? Kalian sendiri atau Tuhan? Tuh. Kan di situ perdebatan sebentar. Di situ perbincangan kita. Apakah ada ruang gerak seseorang ataukah memang setiap aktivitas seseorang itu disebabkan karena memang sudah tidak ada Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan tahu bahwa saya mau turun? Ya? Apakah Tuhan tahu? Ya? Apakah Tuhan tahu bahwa saya mau maju? Tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa saya mau mundur? Dan apakah Tuhan tahu bahwa saya mau langkah ke kanan? Tapi saya mundur. Berarti saya telah berhasil menipu Tuhan. Ya? Saya telah, ya? Saya yang tertipu. Anda yang tertipu. Apakah ketika Tuhan menentukan saya untuk melangkah ke kanan, tapi saya mundur? Ya? Cuma Tuhan yang tahu karena Tuhan maha mengetahui. Apakah segala sesuatu itu diketahui Tuhan? Ya? Apakah segala sesuatu yang diketahui Tuhan? Dan apakah segala sesuatu yang diketahui Tuhan? Apakah Tuhan yang menghendaki saya datang ke sini? Kalau saya tidak mau datang, berarti Tuhan tidak menghendaki saya datang ke sini. Berarti saya adalah orang yang digerakkan oleh Tuhan sepenuhnya. Artinya semua aktivitas yang saya kerjakan itu di atas kontrol Tuhan. Begitu? Ya. 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 Tidak. Loh, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Gimana itu? Yang bilang tidak bagaimana? Ya, semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah benar Tuhan. Contohnya berzina. Tuhan sendiri kan melarang berzina. Manusia punya kehendak. Nah, katanya semuanya berzina. Apakah orang berzina itu dikehendaki Tuhan atau dia sendiri menghendaki? Berarti Tuhan tidak punya campur tangan apa-apa. Dan Tuhan tidak punya peran apa-apa. Tuhan tidak punya peran apa-apa. Ketika dia punya peran apa-apa, maka tidak ada lagi sistem orang yang salah. Karena semuanya telah dikehendaki Tuhan. Ada cair. Bagaimana itu? Apakah segala aktivitas seseorang itu diketahui Tuhan? Apakah segala aktivitas kalian itu karena Tuhan yang menentukan? Lantas kenapa orang yang melakukan kesalahan? Apakah orang yang melakukan kesalahan Tuhan yang menentukan? Tidak. Ya, itu artinya berarti Tuhan tidak punya campur apa-apa terhadap manusia.
Itu gambaran awal dari materi ini. Apakah semua aktivitas seseorang itu dikehendaki Tuhan? Ataukah memang aktivitas seseorang tidak sama sekali dikehendaki oleh Tuhan? Atau bukan tidak ada campur tangan Tuhan, tetapi itu betul-betul murni dari manusia. Gitu. Yang mengatakan bahwa semua aktivitas manusia itu semuanya dikehendaki Tuhan. Katakan bahwa semua aktivitas seseorang semuanya dikehendaki Tuhan. Angkat tangan yang mendapat pilihan ini. Ya, angkat tangan yang mendapat pilihan ini bahwa semua yang dikerjakan seseorang itu merupakan sudah dikehendaki Tuhan. Ya, sudah. Cuma angkat tangan yang mengatakan sudah dikehendaki Tuhan. Ya. Cuma angkat tangan yang sudah yang mengatakan bahwa semuanya sudah dikehendaki Tuhan. Mana? Yang tidak angkat tangan
Bagaimana kita beli Tuhan? Coba kita buktikan di yang bawah terjemahan dalam surah 6 ayat 9 atau surah Al-An'am ayat 59. Bagaimana pernyataan Tuhan terhadap hal-hal yang diketahuinya? Tidak dapat. Dapat? Coba baca rekamannya. Ya, baca rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sisi Allah lah untuk semua yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sisi Allah lah kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebujur biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Itu penjelasan Tuhan bahwa tak sekalipun daun yang gugur pada tempatnya, melainkan itu sudah diketahui Tuhan. Dan segalanya sudah diketahui Tuhan. Dan telah dicatat di Lauhul Mahfuz atau diketahui oleh Tuhan. Gitu. Jadi segala sesuatu sudah diketahui Tuhan. Bahkan daun tak sekalipun daun yang jadi dari akhirnya, melainkan itu sudah diketahui Tuhan. Bercerita tentang pengetahuan berarti dia mau menciptakan segala sesuatu.
bagaimana? Saya belum menerima pendapat teman yang mengatakan bahwasanya itu bukan sesuatu. Saya menjelaskan yang baik kok. Karena saya tahu saya Tuhan ini maha pencipta. Kita tidak selalu menciptakan ini. Kita juga ada juga yang mengatakan bahwasanya masyarakat tidak. Tuhan bisa menciptakan batu besar itu lalu dia tidak bisa mengangkatnya. Ya, maka itu ada batasnya begitu. Pengetahuan. Al-Khayyam adalah seorang penyair dan seorang filosof yang mampu menyair. Dikutip kembali oleh bukunya Murtada Mutahari. Yaitu dalam bukunya Al-Adad Al-Ilah. Al-Adad Al-Ilahi atau sudah di revisi dalam bahasa Indonesia yaitu kemerdekaan manusia kaidah ilahi. Dalam bukunya Murtada Mutahari Kaidah Ilahi pada bab 2 halaman 113 dia mengutip kembali syair-syair dari Al-Khayyam. Al-Khayyam mengatakan begini. Aku adalah minuman keras. Dan saya tahu bahwa banyak sekali orang seperti itu dan itu mudah sekali untuk dilakukan. Karena sesungguhnya saya minum minuman keras itu karena saya sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai makhluk. Andai kata pada saat itu saya belum ditentukan dan pada saat itu saya mengerjakannya, maka pada saat itu Tuhan tidak memberi apa-apa. Itu kata saya. Bahwa sesungguhnya saya ingin mengkonsumsi minuman keras. Dan tentu banyak orang seperti itu dan mudah sekali mengkonsumsi itu. Karena tahu mengkonsumsinya, karena itu sudah ditentukan oleh Tuhan tidak oleh makhluk. Dan ketika pada saat ini saya mengerjakannya kemudian tidak ditentukan pada saat itu, atau pada saat itu sudah ditentukan bahwa saya nanti pemilu kemudian saya tidak kerjakan, maka pada saat itu ilmunya Tuhan tidak tahu apa-apa. Ya. Ya, adalah oke, pengetahuan Tuhan. Saya menulis bahwasanya materi akan menulis di papan tulis. Tapi apakah tulisan ini yang membuat Anda menulis di papan tulis? Tidak kan? Ya, seperti itu. Jadi bukanlah yang ditentukan di dalam maksud yang membuat orang tersebut melakukan sesuatu. Terus dari mana tindakan seseorang? Kata temannya bahwa takdir itu ada dua. Takdir bisa dirubah dan takdir tidak bisa dirubah. Yang pertama ajal, kedua doa, yang ketiga rezeki. Ya. Sekarang sudah tahu jawabannya atau belum? Sudah tahu rezekinya? Sudah tahu ajalnya? Nah, inilah maksudnya materi ini. Di pertengahan materi sebentar ketika kawan-kawan betul-betul menyimak, Anda akan tahu di pertengahan materi, Anda akan tahu sudah jodohnya. Ya. Anda akan tahu bagaimana rezekinya dan Anda akan tahu bagaimana ajalnya. Cuma setelah pesan-pesan berikut. Ya. Itu ada sebentar. Apakah rezeki itu sudah ditentukan Tuhan? Ya? Rezeki sudah ditentukan Tuhan. Ada namanya dalam Islam disebut sebagai rukun iman. Apa rukun iman yang pertama? Rukun iman yang ke-6. Ada
keputusan Tuhan atau belum? Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu membunuh anak-anakku hanya karena persoalan takut kelaparan, karena sesungguhnya tidak dalam rasa pun Tuhan sudah menetapkan rezekinya. Itulah yang dikatakan ulama-ulama ortodoks atau ulama-ulama terdahulu yang cara berpikirnya beberapa hal saja atau beberapa versi saja. Dia katakan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan rezekinya.
kamu yang jatuh dari tangkainya, melainkan itu sudah ditentukan Tuhan di lahir mahfuz. Berarti kontradiksi ini ayat antara surah ke-6 ayat 59 dengan surah ke-13 ayat 11. Ada pertentangan dari ayat ini. Di sisi lain Tuhan mengatakan sudah ditetapkan di lahir mahfuz. Di sisi lain Tuhan mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kata dari manusia bisa bersalah. Itu masih berbeda. Apa? Ini kalau menurut saya, semua yang diciptakan di tubuh kita dan takarannya, mengingat saja sesuai kalau menurut saya, yang diciptakan kita sendiri harus ditentukan. Dan takaran yang ditentukan itu sesuai
Ya, kenapa? Iya. Misalnya kalau memang tuhan yang apa? Seandainya memang bukan manusia yang memproses apa yang dia inginkan, buat apa surga dan neraka? Kalau memang Tuhan yang mengontrol, tidak usah ada neraka. Tuhan membenci alat yang apa? Alat yang berburuk. Buat apa Tuhan? Iya. Neraka nanti masuk surga saja. Tidak ada surga dan neraka ketika semuanya telah dikontrol oleh Tuhan. Itu berarti aktivitas seseorang di permukaan bumi ini bukanlah karena Tuhan yang mengontrol, itu karena dia sendiri sebagai manusia yang merdeka. Jodoh mati dan rezeki pun juga begitu, bukan karena Tuhan yang mengontrol. Lantas bagaimana dengan orang yang miskin? Apakah Tuhan yang menentukan dia miskin atau dia sendiri? Dia sendiri kan? Karena dia tidak berusaha, Ya, walaupun mereka berusaha tapi tidak kecil, ya begitu saja pun. Bagaimana kerja Anda dengan dia kerja Pak? Berarti dia dapat rezeki itu karena hasil dari pekerjaan, hasil dari proses itu, bukan karena Tuhan yang menentukan. Jadi Tuhan itu tidak menentukan jodoh Anda, Tuhan tidak menentukan rezeki Anda, dan Tuhan tidak menentukan ijazah dia. Tidak, Anda sendiri yang menentukan. Karena kapan Tuhan yang menentukan, maka tidak ada pertanggungjawaban tentang surga dan neraka. Berarti kalian memang mulai merdeka. Bagaimana dengan orang yang telah terikat dengan janji suci disebut sebagai pernikahan? Tetapi ada salah satu di antaranya perempuan yang setia, kemudian laki-lakinya yang boleh poligami. Ataukah yang kedua, laki-lakinya setia kemudian perempuan yang mencari laki-laki yang lain dan membohongi suaminya. Kira-kira apakah yang akan pertanggungjawaban? Ya, ada pertanyaan atau tidak ada? Loh, apakah kata selingkuhnya si istri dan si suami itu karena Tuhan yang tentukan atau bukan? Ya, laki-laki sendiri. Tapi ketika kita bercerita tentang selesai kita hidup di dunia ini, ketika kita sudah mati, pasti kita akan bertanggung jawab karena di dalam Al-Quran itu ada yang jelaskan bahwasanya segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, kalau begitu, maka itu dari perkembangan diskusi kawan-kawan telah mencakup ketika yang ini kita capai di kemerdekaan manusia dan proses universal. Itu berbicara tentang Tuhan, manusia, alam. Nah, pertanggungjawaban dari kemerdekaan itulah merdeka atau tidak merdekanya manusia, maka dibutuhkan alam. Ada namanya alam. Alam itu terbagi dua. Ada namanya alam gaib dan ada namanya alam materi. Ada namanya alam gaib. Alam gaib ini yang berbicara tentang surga dan neraka. Sementara manusia kemudian alam, kemudian Tuhan. Dalam materi dan kemerdekaan manusia dan proses universal, kita mencoba mengkombinasikan antara garis ketuhanan dan garis kemanusiaan. Kita mencoba lelurkan di esensi di dialog kebenaran Anda berbicara tentang ketuhanan. Di esensi pun Anda berbicara tentang Tuhan dan manusia. Mungkin di sini ada alam semesta. Dan di sini kita mencoba mengkombinasikan. Adakah perbedaan di antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia? Apakah semua kehendak manusia yang dibuat oleh Tuhan? Atau memang kehendak manusia itu memang ada kehendaknya dari diri dia sendiri hingga dia bertindak? Jadi kemerdekaan manusia dan manusia universal, kita mencoba menggabungkan antara kemampuan Tuhan, kontrol Tuhan dan kontrol manusia itu sendiri. Nah, perdebatan ini telah beratus tahun yang silam atau berabad-abad yang silam. Itu perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu perdebatan Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Apa itu Jabariyah? Ya. Apa itu paham Jabariyah? Ya. Paham Jabariyah. Apa itu paham Jabariyah? Apa itu paham Qadariyah?
semua berasal dari kehendak Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Kalau kata dia, ya, kalau kata dia, dari mana? Oke, kehendak itu dari manusia. Perdebatan ini yang berkepanjangan dari para teolog terdahulu atau para pemimpin terdahulu atau para agama terdahulu itu secara berdialog secara panjang lebar tentang jabatan dia. Dia mengutip ayat tentang bagaimana kehendak Tuhan telah diisyarat oleh Allah Maksud, bagaimana kehendak Tuhan itu terdapat dalam surah ke-6 ayat 9. Sementara kepada dia terpotongan kepada surah ke-13 ayat 11. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Karena dia berpijak pada ayat 13 ayat 13 surah ke-13 ayat 11 Jabariyah berpaham pada surah ke-6 ayat 9. Maka Jabariyah mencoba menawarkan ajaran-ajarannya kepada dia. Karena dia itu golongan yang berpaham secara rasional. Atau golongan yang berpaham secara rasional bahwa segala sesuatu itu telah dikehendaki oleh manusia sendiri. Yang mungkin itu hal yang menyuruh manusia untuk berbuat jahat. Itu paham yang ada dia. Ketika memang kejahatan seseorang itu sudah dikehendaki Tuhan, maka tidak ada lagi pertanggungjawaban. Pernah melihat orang yang ditangkap karena mencuri? Apa yang ada dalam mencurinya itu? Tuhan yang tentukan atau bukan? Bukan. Ya? Kalau Tuhan yang tentukan berarti dia tidak boleh tangkap, tapi Tuhan yang harus ditangkap. Iya. Ketika Tuhan yang tentukan. Ketika orang yang mencuri karena kehendak Tuhan, kemudian dia menyatakan masuk neraka karena disiksa, dan mendapat pertanggungjawaban, maka gimana kehendak Tuhan? Kemudian manusia ini kita mencari kehendak Tuhan. Keadilan. Kita mencoba mencari keadilan. Di manakah keadilan Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Ketika ada mahasiswa yang habiskan waktunya tiap hari dan malam di tempat di bar atau di tempat diskotik dan dia tiap hari mengerjakan kemaksiatan. Lantas kalian ditembak, kemudian dipaksa, dikirim oleh senior-seniornya untuk berproses ke satu tempat yang tiap hari untuk berpikir, tiap hari untuk belajar. Di mana keadilan Tuhan ketika di akhirat nanti tidak ada pertanggungjawaban? Satu kelompok mahasiswa yang menghabiskan waktunya untuk belajar, satu kelompok mahasiswa yang menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, dan tinggal menikmati hidup ini. Dan prinsipnya bahwa hukum masih muda dan hukum masih menikmati hidup ini. Sementara ada di sisi lain kelompok mahasiswa yang menghabiskan waktunya mengurangi tidurnya, mengurangi makannya, semuanya untuk belajar. Dan itu untuk niatnya secara baik untuk diingatkan untuk mengabdi kepada umat dan bangsa ke depannya. Ketika tidak ada balasan, tidak ada pertanggungjawaban antara surga dan neraka dan kenikmatan dan kesengsaraan, maka di mana keadilan Tuhan? Itu pertanyaan dasarnya. Oleh karena itu ada namanya konsep alam. Jadi alam itu surga dan neraka itu konsekuensinya wajib wujud, atau disebut sebagai wajib hukumnya ada. Wajib hukumnya ada. Jabariyah adalah paham yang tertutup. Sementara paham pada dia paham yang sangat terbuka, yang sangat terbuka. Jabariyah menawarkan konsepnya kepada dia. Jabariyah yang tertutup menawarkan konsepnya kepada orang yang terbuka. Dia mengatakan begini. Satu hari itu daun yang jelas sebagai tangkainya, mereka yang bersyukur kepada Tuhan. Itu kata Jabariyah.
Jadi Anda masih mau pilih yang mana? Masih pilih yang jabariat atau qadariyah? Ya. Masih pilih yang segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan atau segala sesuatu yang disebabkan karena ada sebab-sebab? Disebut sebagai proses. Oke, kita akan melangkah ke poin takdir. Karena inilah persoalan takdir di sini. Apakah takdir itu telah dikendalikan oleh sepenuhnya oleh Tuhan kepada manusia, tinggal manusia menjalani saja, ataukah memang takdir itu bisa dikendalikan oleh manusia sendiri sebagai makhluk yang merdeka? Apa itu takdir? Apa itu takdir? Ya? Nasib. Apakah takdir dengan nasib sama atau beda? Apa itu takdir? Ya, ketetapan, ketentuan. Ketetapan, ketentuan. Oke. Jadi kita melangkah ke poin pertama. Kita percepat. Kita masuk ke materi. Poin pertama, definisi. Definisi takdir. Takdir itu ketetapan. Berangkat dari kata qadara. Yuqaddiru. Takdir. Takdir. Jadi takdir berasal dari kata qadara yuqaddiru, takdir yang menjelaskan tentang ketetapan atau ketentuan. Itu qadar. Kalau qadar, apa itu qadar? Ya, apa itu qadar? Qadar. Yang pernah pesan saya katakan, saya pernah dari kelas. Ya. Pernah pesantren. Apa itu qadar? Ya. Oke, yang pernah dipelajari di sekolah mana sih? Abdul Habib Amri bahwa dia orang yang belajar cara menyampaikan dia komunikatif. Nah, kita cuma ketika kembali tetaplah berdebat dengan beliau dan saya pikir dia adalah orang yang sangat terbuka dalam berpikirnya. Tapi saya yakin bukan dia yang mengajarkan itu. Ya bukan. Karena kapan dia mengajarkan itu? Dia mengajarkan dalam persoalan kedua. Ya. Karena begini, ketika inilah kekeliruan beberapa mufassir atau beberapa penafsir atau beberapa buku-buku terjemah yang ada di sekolah-sekolah kalian yang dipelajari mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian MTS, madrasah aliyah sampai ke perguruan tinggi yang mengatakan bahwa kada itu adalah perbuatan baik, kada itu perbuatan buruk. Berarti kalau seperti itu takdir itu dari Tuhan. Nah, kita mencoba harus mengajar secara lebih detail bagaimana menjelajahi, bagaimana dia dimaksud dengan kadar dan kadar. Tidakkah dia memahami bahwa kadar itu adalah kepastian, sedangkan kadar itu adalah ukuran. Itu kadar. Jadi Tuhan mengatakan segala sesuatu itu telah diberikan sesuai dengan kadarnya atau ukuran-ukurannya. Tidak ada penjelasan dalam bahasa Arab yang dimaksud kadar adalah buruk. Kadar itu adalah ukuran. Berapa kadarnya? Berapa ukurannya? Kan biasa begitu. Nah, saya katakan tadi dari awal. Ketika ada yang mengatakan guru, yang mengatakan solusi, yang mengatakan bahwa kadar itu adalah perbuatan baik dan kadar itu adalah perbuatan buruk, saya curiga dia bukan kadar lagi.
baik. Tidak mungkin Tuhan maha buruk. Tidak mungkin Tuhan yang maha suci menghendaki makhluknya buruk. Tidak mungkin. Dan itu satu cara berpikir yang keliru dan tidak rasional. Dan kita salah kaprah dalam cara berpikir. Tuhan itu maha baik. Namanya juga Tuhan. Namanya juga Tuhan itu maha baik. Inilah yang dikatakan Imam Ali, Tuhan itu adalah sumber cahaya. Itu. Tuhan itu adalah sumber cahaya. Tuhan itu sumber cahaya. Dari mana sumbernya terang? Dari mana asalnya terang? Ya? Dari mana asalnya terang? Cahaya. Oke. Terang disebabkan karena cahaya. Dari mana asalnya gelap? Dari mana asalnya gelap? Ya? Dari mana asalnya gelap? Tidak karena cahaya. Kapan tidak ada cahaya? Loh, bisa dilihat. Tuhan itu sumber cahaya, maksudnya sumber cahaya untuk manusia. Bukan bahwasanya Tuhan itu sumber cahaya yang seperti matahari. Saya tidak percaya lagi sama matahari, karena matahari ya, begini hanya untuk cahaya. Kalau misalkan dari mana asalnya gelap? Terang itu asalnya dari cahaya. Kalau gelap asalnya dari mana? Tidak karena cahaya. Ya? Tidak karena cahaya. Berarti gelap itu tidak ada. Tidak ada gelap. Karena dia tidak bersumber dari mana. Itu tidak ada gelap. Hanya kekeliruan kita saja yang mengatakan ada terang ada gelap. Tetapi berkurangnya cahaya. Berkurangnya cahaya. Oke. Sesuatu yang dianggap gelap. Ketika lampu merupakan sumber cahaya, kemudian ada bayang-bayang. Kenapa itu gelap? Itu karena kurangnya cahaya yang sampai ke sana. Itu yang menyebabkan sumber cahaya yang kurang. Berarti tidak ada gelap, tetapi cahaya yang kurang yang sampai ke situ. Karena kenapa kurang? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan tidak adanya cahaya yang masuk ke situ? Ya, karena ada yang menghalangi. Itu berarti berkurangnya cahaya yang disebut orang gelap itu disebabkan karena ada yang menghalangi. Nah, Tuhan ini maha baik dan tidak ada keburukan, tetapi berkurangnya kebaikan. Kenapa berkurangnya kebaikan? Karena terhalangi oleh dosa. Terhalangi oleh dosa, terhalangi oleh kesalahan, terhalangi oleh kehilafan, terhalangi oleh kesaliman. Itulah cahaya-cahaya dari Tuhan itu. Kita tidak mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan dari kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, karena manusia tidak mengikuti kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik dari etika pergaulan, baik dari etika ucapan, baik dari etika bertutur, bertamu, kemudian berucap dan lain sebagainya, karena tidak mengikuti petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran, maka dia jauh dari cahaya Tuhan, jauh dari kebaikan yang distandarkan Tuhan. Nah, karena dia jauh dari standar kebaikan Tuhan, maka dia melakukan dosa, kesaliman dan kehilafan, maka itulah yang menutup kebaikan-kebaikan dari Tuhan disebut sebagai kurangnya kebaikan atau buruk. Makanya Nabi mengatakan, "Ana buistu litamima bimakarim akhlak." Saya di permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Nah, inilah pentingnya segala aktivitas itu harus berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya saya ini dua sumbernya, Al-Quran dan Al-Hadis.
dari Ibnu Hajar saja, turun Quran dan hadis. Karena kapan manusia atau kadang hal ini tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka dia berpotensi terhalangi karena adanya dosa-dosa yang diperbuat. Maka masyarakat mengatakan, wih, kadang hal ini buruk. Kenapa buruk? Karena kurangnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk standar kebaikan, yaitu standar Tuhan. Tidak puasa, tidak salat, ya? Tidak berinfak, tidak berempati, tidak peduli kepada sesama. Nah, itu semua adalah kesaliman yang menghalangi seseorang kepada kebaikan atau sumber cahaya. Nah, bagaimana didapatkan hidayah itu? Maka haruslah dihapus penghalang-penghalang ini, untuk mendapatkan sumber cahaya, dan itulah usaha manusia. Nah, itu refleksi bahwa pentingnya sinergitas antara Tuhan, manusia, alam. Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan sebagai petunjuk. Nah, kapan tidak diikuti oleh seseorang yang namanya petunjuk, maka dia salah arah. Itu kata kuncinya, dia salah arah. Nah, karena kesalahan, maka manusia mengatakan dia melenceng dari kebaikan, disebut sebagai guru. Oke, kita mencoba bagaimana paham Jabariyah dan Qadariyah tentang itu. Kita melangkah ke poin kedua, yaitu bagaimana penjelasan tentang takdir. Dan semua tadi saya luruskan tentang kadar-kadar. Kadar-kadar itu bukan karena takdir baik dan takdir buruk, karena Tuhan itu adalah menciptakan kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin Tuhan sendiri yang menciptakan keburukan kemudian dia menghukum. Itu kan namanya ketidakadilan Tuhan. Dan tidak mungkin juga Tuhan hal-hal kecil saja dilakukan oleh seseorang di permukaan bumi nanti dia lihat terlalu berat saja, itu keliru. Sama begini. Kalian tidak sengaja melempar batu di tengah jalan raya. Ternyata terkena orang yang sedang lewat di jalan. Apakah Anda sengaja melempar batu dan terkena orang yang sedang berjalan di tengah jalan? Pada saat itu dia keberatan dan Anda mendapatkan hukuman. Ya, hukumannya minimal di penjara 10 hari lah. Ya kan? Itu masih wajar. Tetapi ketika kalian dihukum karena kesalahan yang melempar batu kepada seorang, kemudian Anda dihukum mati, kira-kira itu tidak? Karena tidak setimpal apa kesalahan tadi? Tidak setimpal. Begitu pun dengan Tuhan. Orang yang paling banyak kehidupannya di dunia harus setimpal, hukumannya tidak. Ya, nah itulah baru namanya karena itu Tuhan. Kalau orang yang sedikit kesalahannya di dunia, maka sedikit juga pertanggungjawabannya tidak. Ya, itu konsekuensinya. Itu kehendak Tuhan. Ya, tinggal Anda berefleksi. Kira-kira sekarang sudah banyakkah kesalahannya atau terlalu banyak? Itu sendiri yang merasakan. Dan itu direfleksi. Ya, kenapa? Tentang? Kebanyakan kehidupannya digunakan umumnya untuk kesaliman, tiba-tiba dia bertobat. Kemudian orang mempersepsikan tiba-tiba dia dihapus kesalahan-kesalahannya. Wah, enak sekali kalau begitu. Ya, lebih baik kita berzina sama-sama kemudian minta tobat. Kan begitu? Berarti tidak bersunah. Tidak bersunah itu. Itu penjelasan yang keliru. Itulah sebabnya kesaliman itu tetap harus ada pertanggungjawaban. Ketika neraka merupakan pertanggungjawaban kesalahan seseorang, hasil dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat di permukaan bumi, maka itu harus dicuci dulu baru masuk dalam kesucian. Harus ada pertanggungjawaban. Oke, dia diterima tobatnya, tetapi kesalahan-kesalahan masa lalu tetap dia bertanggungjawabkan. Karena kapan tidak, maka berpotensi orang melakukan kemaksiatan tepat terus menerus. Nanti ketika dia sudah tua baru tobat, itu kesalahan fatal. Karena yang dilewati itu adalah pertanggungjawaban. Pada itu orang menggunakan sumpah, waktu lain, dia menggunakan waktu asar, waktu dua, waktu malam. Itu setiap kali Tuhan bersumpah dalam kafir, maka itu sangat penting dan itu ada konsekuensi. Enak sekali itu kalau itu. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah berpikir.
Karena hidup ini adalah berpikir terus menerus. Kalau memang hidup ini hanya untuk berpikir, maka lebih baik Anda berpikir sambil berpikir. Tapi hidup ini bukan untuk berpikir. Hidup ini ada pertanggungjawaban. Hidup ini ada tanggung jawab. Hidup ini adalah mengemban kehalifaan. Jelas? Hidup ini untuk bekerja, bukan untuk berpikir terus. Ya. Cerita tentang jadilah. Saya bertanya bahasanya bagaimana